Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yofandi dari kelas 10 S1. Di sini saya akan melaksanakan penjelasan mengenai lembaga-lembaga pengelolaan data geologi di Indonesia. Langsung saja, fungsi dari beberapa lembaga ini merupakan memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk membantu masyarakat dalam mengenai masalah-masalah geologi, dari masalah alam, cuaca, dan lain sebagainya. Langsung saja untuk materi pertama, yaitu ada dari BIG atau Badan Informasi Geospasial. Ini merupakan memiliki tugas fungsi pemerintah di bidang informasi geospasial. BIG menyediakan data-data spasial yang disajikan dalam bentuk peta dan data. Contohnya peta rupa bumi atau RBI. Langsung saja tugas utama BIG yaitu yang pertama, menjamin ketersediaan akses terhadap informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial yang berdaya guna, efisiensi, dan berhasil guna. Lalu melalui kerjasama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. 3. Mendorong penggunaan informasi geospasial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Itu yang kedua. Itu yang pertama ada BMKG, yang memiliki kepanjangan itu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ini merupakan salah satu lembaga yang mengelola data geologi di Indonesia. Lembaga ini menyediakan data-data berkaitan dengan peristiwa gempa, tsunami, dan medan magnet bumi. Lalu yang ketiga ada Badan Geologi. Ini merupakan tugas utama Badan Geologi merupakan memberikan pelayanan informasi geologi. Ini bertugas sebagai melaksanakan penelitian di bidang geologi. Terdiri dari 5 unit kerja, yaitu Sekretariat Badan Geologi, Pusat Sumber Daya Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Pusat Lingkungan Geologi, serta Pusat Survei Geologi. Beberapa fungsinya yang pertama yaitu menyusun kebijakan teknis, rencana, serta program penelitian dan pelayanan di bidang geologi. 2. Melaksanakan penelitian dan pelayanan di bidang geologi. 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pelayanan di bidang geologi. Langsung saja, yang keempat yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, yang di sini merupakan sebuah lembaga yang ada di setiap kabupaten kota yang dapat menaungi kita bersama. Yaitu ini memiliki tugas antara lain menyusun kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Ini juga bertugas sebagai pengendali dari pembakaran hutan atau kabut asap yang terjadi di Pulau Sumatera, terutama Jambi, Riau, dan Sumbar. Yang kedua, menyelenggarakan program pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. 3. Melakukan pendataan terhadap karakteristik geologi kawasan dan mengkaji kaitannya terhadap kondisi lingkungan hidup. Yang kelima, terakhir, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB ini merupakan termasuk lembaga yang menaungi Badan Geologi, karena ini merupakan yang dapat mengantisipasi, mengevakuasi, dan membantu masyarakat dalam melaksanakan penanganan terhadap peristiwa yang terjadi. Tugas utamanya yaitu memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana, menerapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat. Ini yang telah dilaksanakannya antara lain sebagai melaksanakan pelatihan-pelatihan kerelawanan atau antisipasi dari berbagai macam bencana alam yang terjadi di Indonesia. Langsung saja untuk selanjutnya kita akan bersama untuk membahas soal-soal mengenai lembaga-lembaga tersebut. Di sini sekolah telah menyajikan 10 pertanyaan objektif ABC dan saya telah mengambil 5 dari pilihan tersebut. Yang pertama itu pertanyaan mengenai Badan Geologi menyajikan data geologi dalam bentuk peta kawasan rawan bencana geologi. Manfaat peta tersebut adalah A.
mengetahui tingkat bahaya bencana geologi. B. Mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat. C. Menentukan bentuk mitigasi bencana yang sesuai. D. Melaksanakan kegiatan pasca bencana geologi. E. Mengelola kawasan bencana geologi. Saya telah membaca-baca dan akhirnya saya memilih untuk menjawab A. Mengetahui tingkat bahaya bencana geologi. Karena Badan Geologi hanya menyediakan dan hanya memprediksi dan nanti akan dieksekusi oleh lembaga lain. Yang selanjutnya ada salah satu tugas Kementerian KLHK adalah meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai. Contoh kegiatan yang menunjang tersebut adalah A. Melepas benih ikan di sungai. B. Memantau kualitas air sungai. C. Menanam vegetasi di pinggiran sungai. D. Melakukan pengerukan dasar sungai. E. Membangun jembatan penyeberangan. Di sini dari pilihan tersebut saya memilih yang C, yaitu menanam vegetasi di pinggiran sungai, karena ini dapat membantu sungai untuk dapat membantu masyarakat dalam mengurangi erosi atau jatuhnya melebarnya bibir sungai. Tanya yaitu yang ke-8 ada contoh tindakan yang dapat dilakukan oleh Kementerian KLHK, yaitu menjaga kualitas fungsi lingkungan adalah A. Mengelola lahan sesuai peruntukannya. B. Memantau kualitas tanah pemukiman. C. Mendukung pembangunan nasional. Dan D. Melakukan pendataan lahan kritis. Yang E. Memperluas ruang terbuka hijau. Di sini saya mendapat 3 dari 5 opsi tersebut, ada 3 yang benar dan saya lebih memilih untuk menjawab E, yaitu memperluas ruang terbuka hijau. Selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bertugas dalam tindakan mitigasi bencana. Contoh tindakan yang dilakukannya adalah A. Memperkirakan jumlah kerugian akibat bencana. Tidak. B. Menuju tempat tinggi karena terjadi bencana. Tidak. Karena yang poin B ini yaitu yang dapat dilakukan oleh masyarakat, dan BNPB itu masyarakat lari ke atas dan BNPB lari ke bawah. Lalu yang C, menggalang dana untuk korban bencana, itu bukan tugas dia lagi. Dan D. Menghindari bangunan tua dan tinggi, bukan juga. Dan E. Membuat jalur evakuasi bencana. Ya, karena BNPB ini merupakan yang akan membantu masyarakat dalam melakukan evakuasi. Dan yang ke-10, di sini ada 5 pernyataan. Yang pertama, memberikan pedoman pengarahan penanggulangan bencana. 2. Menetapkan standarisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana. 3. Melakukan pemantapan kawasan hutan dan lahan kritis. 4. Merumuskan kebijakan penanggulangan bencana. 5. Menentukan risiko kerusakan lingkungan akibat bencana. Tugas utama BNPB ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 4, yaitu memberikan pedoman pengarahan penanggulangan bencana, menetapkan standarisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, melakukan pemantapan kawasan hutan dan lahan kritis. Tidak. Dan yang terakhir 4. Merumuskan kebijakan penanggulangan bencana. Iya. Dan 5. Menentukan risiko kerusakan lingkungan. Bukan, karena itu merupakan tugas dari lembaga lain. Sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.